yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitus Salam rahimahumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada malam ini adalah iblis penebar hoaks. Bapak Ibu, iblis secara harfiah disebut di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Jadi ada tulisannya iblis. Tetapi kalau dilihat dari iblis makna, artinya dia, kemudian kepadanya. Nah, iblis dengan varian begitu di Quran disebut 27 kali. Jadi kalau yang secara harfiah menyebut kalimat iblis itu ada 11 kali, tapi kalau yang menyebut dengan selain kalimat itu ada 11 kali, ada 27 kali. Nah, dari ke-11 yang disebutkan dalam Quran itu, iblis di sini elek kabeh. Nah, jadi iblis itu elek kabeh. Di antara kejelekan iblis adalah membuat kata-kata indah untuk mengelabui Nabi Adam. Nah, kata-kata indah yang yang dengan bahasa yang bagus, retorika yang memukau, itulah awal mula munculnya hoaks. Kalau kita urut dari semenjak Nabi Adam diciptakan, artinya Bapak Ibu, iblis itu sejak awal memang punya rencana untuk menipu Nabi Adam dengan cara-cara yang menurut dia cerdas. Karena orang menebar hoaks itu cerdas. Cuma orang yang tertipu dengan hoaks itu biasanya bodoh, biasanya. Ya, biasanya. Tapi Nabi Adam kan nggak bodoh. Makanya saya menggunakan kata biasanya. Maksudnya kalau jenengan dulu yang tertipu sama hoaks itu biasanya wong sing bodoh. Tapi Nabi Adam sendiri sesudah tahu bahwa itu hoaks, beliau juga nyadar, lalu beliau taubat kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, saya termasuk orang rugi jika engkau tidak mengampuni kebodohanku ini. Nah, jadi Bapak Ibu, hoaks yang disebarkan oleh iblis itu sebenarnya hoaks sederhana, tetapi menggunakan nama Allah itu yang bikin Nabi Adam tercengang. Kok ono ya? Dengan menyebut nama Allah kok bohong? Itu yang nggak habis pikir kan begitu. Soalnya Nabi Adam itu orang baik. Orang baik itu husnuzon. Jadi kalau kita itu utang tidak pernah ngemplang, pastikan kita husnuzon. Semua orang begitu. Kalau kita itu selama ini biasa pergi ke masjid, maka kita husnuzon bahwa semua orang ya kayak kita. Makanya kan ada yang menyebutkan, kalau jenengan kok melihat orang lain kok jelek terus, melihat orang lain kok dari sisi negatif terus, jangan-jangan yang
negatif itu Anda, yang jelek itu Anda, bukan orang lain. Atau yang jelek adalah pikiran dan hati Anda, sehingga yang Anda lihat adalah kejelekan orang lain. Itu mungkin saja begitu. Nah, Bapak Ibu, hoax itu kan memang awalnya dari iblis. Nah, di kitab Ad-Durrul Mansur itu disebutkan bahwa iblis ini ngendok limo. Kok ngendok ya sebenarnya? Jadi iblis itu ngendok limo. Lah anak iblis kuwi sing limo itu yang kemudian menjadi ini cikal bakal perusak manusia. Lah salah satunya adalah namanya dusul. Jadi salah satunya namanya masuk angel jenenge. Kula boten ngapal jenengan iblis ya jadi namanya masuk itu salah satu dari anak cucu iblis yang memang tugasnya untuk mengajak manusia berbohong, mengajak manusia untuk menyebarkan berita bohong. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan jangan percaya ucapan yang mengandung kesamaran. Kayak sama perlu dipertegas. Jadi nek jenengan kok ditakoni sampai mana Pak OTW ini sama, coba pakai percaya. OTW ada toh. OTW. Nah, kan ada. Nah, kecuali nek cetok. Pak Bedawi jenengan demi pundi? Saya sampai di gerbang Taman Munir. Cetok. Nek muni teng Semarang, ngono apa cetok? Semarang sisih endi? Kuwi kudune perlu dicetak. Itu kata Imam Syafi'i, sesuatu yang sama aja dengan perlu penjelasan. Karena diduga itu mengandung unsur kebohongan. Diduga ya. Wong sing bener biasane apa anane? Wong sing bener apa anane? Istri tanya sama suami, Pak, kok nanti bunyi apa ono pekerjaan? Nah, itu kalimatnya kan cetok. Pekerjaan sing ngendi? Mbek sapa? Ning ngendi? Nah, kan itu cetok. Soalnya pacaran dia pekerjaan. Jangan-jangan kan begitu. Jadi kita tidak tahu Bapak Ibu. Makanya Imam Syafi'i itu menyampaikan blur atau pengkaburan sebuah informasi itu awal dari dugaan terjadinya kebohongan. Ya pokoknya menurut mulanya kasus pembunuhan Brigadir J kita tidak karena sejak awal ada dugaan blur terhadap sesuatu. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita lihat adalah jadi ada setan yang punya divisi khusus bagian ngecek jenengan ngapusi bohong, dan kemudian bohong itu disebarkan kepada orang lain. Tujuan utamanya adalah agar mereka mempercayai apa yang Anda sampaikan dan kemudian keinginan panjenengan terwujud. Siapa yang berpotensi untuk bohong? Pertama adalah pedagang. Hati-hati. Pedagang punya potensi untuk menebar cerita dan berita hoax. Maka Bapak Ibu, dalam dunia perdagangan itu ada istilah rumor yang diciptakan. Rumor yang diciptakan. Jadi pergerakan harga komoditas, pergerakan harga ini kadang kan dipengaruhi oleh rumor. Ukraina gelut kau Rusia. Rumor dulu naikkan harga minyak dunia. Nah, ada penebar hoax dalam konteks perdagangan. Maka Bapak
harus hati-hati kalau kita dagang. Kalau kita dagang ya yang jujur apa adanya. Apa adanya. Kalaupun Anda bohong, katakan bahwa Anda bohong. Loh, kemarin kalau itu ditakoni, Pak Ustaz, saya itu kan pedagang mobil, jual beli mobil. Jadi kalau yang di showroom, di dealer itu rata-rata kilometernya dulu ya Pak. Jadi umpamanya kakean, masa mobil baru 3 tahun kok sudah 200.000 kilometer kan, wong sing atuku wedi. Akhirnya duduknya tadi 40 ya. Dan itu 90% begitu katanya. Katanya dia ya, saya tidak tahu. Katanya dia. Nah, terus kalau begitu saya ikut menjual dengan kondisi begitu boleh nggak? Itu bohong nggak? Ya itu bagian dari kebohongan. Nah, memang itu kebohongan, jangan sampaikan kepada customer jenengan. Karena itu kan udah jadi loh, udah jadi. Bapak, ini kilometernya ngaku sini. Dan jenengan yang misalnya monggo tapi saya niki soalnya ini ngaku sih. Wes 3 ini niki. Nah jenengan cek aja body, cek semuanya. Nanti kita deal-dealan harga tapi ini tidak dihitung karena ini bohong. Nah saya sampaikan jenengan emeh dodolan sing ono kebohongane, sampaikan Anda bohong. Berarti menjelaskan kebohongan itu sama dengan tidak bohong. Nah kan tidak mudah Bapak Ibu. Wong kula jenengan memang tipikalnya nek meh dodol, kuwi pingine ngapusi. Pingine kan ngapusi. Kalau bisa yang jelek itu kan disembunyikan. Nah iya tuh Bapak Ibu. Kita yang jelek disembunyikan. Kalau itu sengaja itu hoax. Ya jenengan badane silakan masuk. Nah, boleh masuk. Jadi artinya kalau memang dari awal bertujuan menutupi kejelekan yang itu adalah bagian untuk menaikkan harga, tidak semestinya ibu jenenge hoax dosa. Apakah kita tidak mendengar cerita Rasulullah? Suatu saat beliau datang ke pasar lalu memasukkan tangannya ke dalam gandum ya, lalu di dalamnya itu basah. Jadi kain dan basah menyembunyikan basah saja kata Rasulullah, sampai duduk bodoh. Menggantung nilainya sekian, hanya sekian, dan itu basah, hanya basah, dimasak masih bisa, apalagi yang lain. Jadi Bapak Ibu yang berpotensi bohong, yang berpotensi menebar hoax, pertama adalah pedagang. Maka Bapak Ibu yang jadi pedagang, silahkan berkata yang jujur, menyampaikan sesuatu secara apa adanya. Ya kemarin kebetulan saya baru ditanya sini, ya saya sampaikan, nek niku jenengan ora sing ngapusi, jenengan wis entuk order dan jenengan tahu bahwa itu bohongan, sampaikan aja. Jadi paling enggak orang itu tahu jenengan itu punya brand dipercaya, ngomong apa adanya. Nah, memang tidak mudah. Orang udah ketakutan sendiri, nanti kalau saya begini, saya harus ini, nanti saya tidak laku dan sebagainya. Setan itu Bapak Ibu, tadi itu siapa itu? Masuk itu saya ngomong-ngomong. Sampai anak orang koyo kancane, kok orang ngapusi, wah payu, kok dodolan musuhi, wah di duit. Lah sing wonten iku maksud, maksud lalu maksud yang memang dia itu tujuannya untuk membuat Anda bohong. Ada menebarkan hoax. Nah, itu potensi yang pertama. Yang kedua, siapa yang berpotensi itu? Politisi. Yang berpotensi. Dulu zaman Nabi ada politisi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu politikus ulung itu. Nah, dia itu benci betul sama Nabi Muhammad tapi tidak berani menampakkan. Kalau di hadapan yang mundur-mundur, yang bui ngelek kepada Nabi.
Jadi dia selalu mencari cara bagaimana menjatuhkan martabat dan harkat Nabi. Apapun dia lakukan. Suatu saat dia punya kesempatan. Ketika kebetulan istri beliau namanya Aisyah, Siti Aisyah itu, kebetulan beliaunya ketinggalan di suatu tempat di tengah padang pasir, lalu ditolong oleh salah satu sahabat Nabi, kemudian dituntun ke kendaraan. Aisyah di atas kendaraan, sahabat Nabi nuntun kendaraan tadi, nuntun untanya, lalu masuk ke Madinah. Terlihat oleh Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, mental buatnya langsung betul. Wah, ini viral, ini bisa ini hancurkan reputasi Rasulullah melalui istrinya. Disebarkanlah berita adanya perselingkuhan Aisyah dengan sahabatnya tadi, dan berhasil membuat trending topik di Madinah waktu itu. Ramai betul. Mungkin statistik pastinya kita tidak tahu, 90% orang Madinah mempercayai berita itu. Saking dahsyatnya. Itu kerjasamanya Abdullah bin Ubay kalau masuk meneh, provokatornya masuk terus. Ya. Jadi dia begitu. Dan menyampaikan tujuan utamanya apa? Untuk menghancurkan reputasi orang. Tujuan utama, nek Nabi Muhammad itu bisa hancur reputasi ini, bisa elek, orang dinut meneh, wong manut aku. Nah itu, jadi tujuan terselubungnya gitu. Nah, orang dengan model kayak Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat potensial menebarkan hoax. Makanya hari ini kita tidak kaget kalau ada namanya buzzer. Ya, dalam dunia politik ada buzzer, ada influencer, dan seterusnya. Itu semua adalah dalam rangka untuk mempertahankan mungkin apa yang dia miliki, atau untuk mengambil apa yang dimiliki oleh orang lain. Mulai pulau jenengan harus hati-hati dalam urusan itu, jangan sampai terjebak oleh hoax. Lalu bagaimana caranya? Quran sudah menyampaikan informasi di surat Al-Hujurat. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi di situ yang pertama kata Allah, wahai orang yang beriman, jauhilah olehmu banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Itu pemicunya. Makanya kalau kita menghindari banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, berarti kita tidak banyak prasangka sama orang. Ibaratnya orang itu melihat orang lain, ya baik semua. Baik semua. Di orang ini melihat, dia memang baik semua. Tidak banyak berprasangka sama orang. Orang yang tidak punya kepentingan bisa begitu. Tapi kalau dia punya kepentingan, tidak bisa. Punya kompetitor, punya saingan, punya musuh, orang yang dianggap lebih jagoan dari dia, itu berpotensi menebarkan berita hoax demi untuk keberlangsungan dia. Atau orang yang kalah. Saya kalah sama Pak Edi Bapak. Nah, ben mulo pantes kan saya menebar, ya iya menang. Wong dhewe ana wong jero kok. Nah, saya lomba kalah, yo bae deh. Bapaknya Juyo, ngono. Jadi begitu itu. Model begitu itu kan saya yang posisi kalah menyebar berita hoax. Yang ngono ya, kalau jangan juga kadang berprasangka begitu. Kita tidak lolos, temannya lolos, terus berprasangka jelek. Nah itu yang harus kita hindari.
terkendali sehingga kita terlepaslah, paling tidak potensinya lebih kecil kalau kita menggunakan cara tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana ayat Al-Quran itu menginformasikan kepada kita. Kalau kita mendengar satu khabar, satu informasi, maka telitilah, namanya fatabayyan. Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau datang orang-orang fasik membawa informasi kepadamu, maka tabayyun, klarifikasi. Hari ini Bapak Ibu, kita itu hanya, mohon maaf ya bahasanya kita itu hanya menjadi budak media. Mohon maaf bahasanya artinya apa? Hampir 90% persepsi kita itu dipengaruhi oleh media. Mohon maaf umpamanya panjenengan seneng pada si fulan atau benci pada si fulan, dodoknya sampai tahu ketemu dodok, kok sampai benci tapi kalau si fulan umpamanya, kan karena jenengan seneng delok beritanya, seneng mendengar cerita jelek dia tuh. Karena seringnya begitu, maka tertutuplah otak sadar kita sehingga tertutupi oleh berita hoax atau yang berpotensi hoax. Jadi jangan-jangan kita itu memang ya budak berita. Kita tidak mampu untuk secara baik memfilter atau tabayun atas apa yang pernah kita dengarkan. Benar Pak, beritanya mono. Lah ya jenengan kan sudah menyimpulkan benar beritanya begitu kan? Ada video nih. Nah, video ini ono kaji video do mati. Ini video tahun piro. Mau wis geger. Pak, ini ada kasus Pak di Mina, terowongannya mati lampu, terus itu do mati, si kirim video. Jenengan kok yo pinter banget menimba hoax. Pertanyaannya jangan klarifikasi lagi videonya apa? Iya video tahun piro. Tragedi tahun berapa? Tragedi biar lo medeni wong sing keluargane kaji. Jadi kan itu kan tidak benar. Informasi yang diselewengkan. Jadi kalau dengan sebagian begitu. Makanya benar. Saya pernah baca tentang strategi komunikasi modern, tapi pada zaman tahun 98-an di situ disampaikan bahwa nanti ada satu masa di mana kita tidak tahu informasi itu malah jagoan. Karena orang itu biasanya kan pengen dia itu yang paling update informasi. Di mana suatu saat nanti ada informasi yang informasi itu kebanyakan bohong. Maka orang yang menjaga diri dari mengambil informasi justru yang baik. Sehingga suatu saat nanti informasi akan kembali kepada jalur semula, yaitu jalur sanad, jalur periwayatan langsung dan seterusnya. Oke. Karena ini media itu luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, boleh dengan klarifikasilah biar tidak menjadi korbannya masuk sing ngajari iblis. Tujuan utamanya adalah membuat manusia sengsara dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu ya harapan kita semoga kita lebih hati-hati, tidak mudah untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu yang belum cukup data dan fakta yang kita kumpulkan. Jangan begitu, karena itu bagian dari pikiran, cara pandang yang memang senang hoax. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya